Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1566 sampai tahun 1572 bab 1566 saya bibinya. Setelah Fendi Zanders dan Denny mendengar harga yang dikatakan Liu Qing, mereka tercengang. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Qing, ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Karena dia tidak menyangka Liu Qing menjadi begitu kuat, dia meneriakkan 25 miliar menjadi 10 miliar segera setelah dia membuka mulutnya. Nona Liu, Anda pasti bercanda dengan saya. Kata Denny tak berdaya. Denny, kamu harusnya mengenalku. Aku tidak pernah bercanda tentang hal semacam ini. Liu Qing menjawab dengan ringan. 10 miliar sungguh terlalu sedikit. Denny langsung menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, Nona Liu, meskipun Anda membantu saya saat itu, Anda tidak dapat menawar sebanyak itu sekaligus. Saya bisa menjual setidaknya 20 miliar untuk kasino ini. Temukan jalan. Denny, menurutku kamu mungkin belum mengetahui situasimu saat ini. Liu Qing berkata kepada Denny dengan nada yang sangat tenang. Dan Denny jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Liu Qing, lalu mengerutkan kening dan berkata, situasi saya. Benar, ini situasimu. Liu Qing mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, kamu ingin menjual kasino ini karena kamu membutuhkan banyak uang untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluargamu. Posisi ayahmu di keluargamu tidak tinggi, jadi kamu bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Kepala keluarga. Keuntungannya tidak terlalu besar. Semua harapan Anda kini tertuju pada kasino ini. Selama Anda berhasil menjual kasino ini, maka peluang Anda untuk bersaing memperebutkan pemiliknya mungkin jauh lebih tinggi. Jika Anda tidak bisa menjual kasino ini, maka peluangmu untuk berhasil mencalonkan diri sebagai patriark akan sangat kecil, bukan? Denny memandang Liu Qing dengan serius, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Qing akan tahu banyak tentang situasinya. Jadi, Anda membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar sekarang, dan kami hanya dapat memberi Anda jumlah tersebut. Memang merupakan bisnis yang merugi bagi Anda untuk mengakuisisi kasino Anda seharga 10 miliar, tetapi jika Anda dapat mencalonkan diri sebagai pemiliknya, maka kesepakatan ini akan sangat hemat biaya. Lagi pula, kasino sekecil itu benar-benar tidak berharga dibandingkan dengan posisi kepala keluargamu. Liu Qing memandang Denny dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Liu Qing, Denny tampak sedikit tidak berdaya, dan mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana jika pada akhirnya saya tidak mencalonkan diri sebagai patriark? Akuisisi kami atas kasino Anda pada awalnya adalah pertaruhan, dan pertaruhan tersebut tentu saja memiliki pemenang dan pecundang. Liu Qing berkata dengan ringan. Tapi 10 miliarmu terlalu rendah. Denny tahu apa yang dikatakan Liu Qing masuk akal, tapi dia tetap tidak mau menjual kasino begitu saja. Denny, kamu harus tahu koneksiku. Aku bisa memberitahumu bahwa jika aku tidak membeli kasinomu, tidak ada seorang pun di China yang berani membeli kasinomu. Liu Qing berkata kepada Denny dengan sangat mendominasi. Denny memandang Liu Qing di depannya, dan langsung pingsan, karena Liu Qing adalah wanita yang terlalu kuat. Saat ini, Fendi Zanders sedikit tercengang, ini pertama kalinya dia melihat bibinya begitu mendominasi. Saat ini, Liu Qing jelas-jelas mengancam Denny, dan Denny tidak ada hubungannya dengan Liu Qing, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Liu Qing barusan bukanlah lelucon. Di dalam kota. Denny berpikir keras setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Qing, sementara Liu Qing menunggu dengan tenang tanpa berbicara. Nona Liu, saya akui bahwa apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya benar-benar membutuhkan sejumlah uang untuk mencalonkan diri sebagai patriark, tetapi harga yang Anda tawarkan kepada saya terlalu rendah. Saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Jika Anda tidak mau menaikkan harga, maka saya hanya bisa memilih untuk menyerah dan mencalonkan diri sebagai kepala keluarga. Denny berkata pada Liu Qing dengan sangat serius. Denny, apakah kamu bersedia menyerah untuk mencalonkan diri sebagai patriark seperti ini? Liu Qing bertanya dengan lembut. Denny memandang Liu Qing dengan ekspresi malu yang luar biasa di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Nona Liu, 15 miliar, inilah keuntungan saya. Denny mengertakkan gigi dan berkata pada Liu Qing. 10 miliar, inilah keuntungan saya. Liu Qing menjawab dengan ringan. Nona Liu, saya akan mengatakan satu angka terakhir. Jika Anda dapat menerimanya, kami akan bekerja sama. Jika Anda berpikir kami tidak dapat bekerja sama, maka saya tidak ada hubungannya. Denny berbisik pada Liu Qing. Bagus. Liu Qing memandang Denny dan mengangguk. 13 miliar. Denny jelas mengertakkan gigi dan mengucapkan nomor ini kali ini. Dia benar-benar sangat tidak rela, tapi menghadapi wanita kuat seperti Liu Qing, Denny benar-benar tidak punya cara lain. Setelah mendengar nomor telepon Denny, Liu Qing tidak buru-buru menjawab, tetapi menoleh dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa pendapatmu tentang harga ini? Menurutku tidak apa-apa. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat bersemangat.
Lagi pula, awalnya dia mengira harus mengeluarkan 20 miliar untuk membeli kasino ini, namun kini Liu Qing justru membeli kasino tersebut dengan harga 13 miliar. Bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak bersemangat di dalam hatinya? Oke, karena Fendi Zanders setuju, maka itu kesepakatan. Liu Qing berkata dengan lembut kepada Denny. Setelah mendengar kata-kata Liu Qing, Denny memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menghela nafas pelan dan berkata, saya akan menyiapkan prosedurnya dalam beberapa hari ke depan. Setelah 3 hari. Mari kita tanda tangani kontraknya, sedangkan untuk hubungan dengan kasino kita, Tuan Zanders, Anda juga perlu mencari orang yang cocok untuk itu. Terhubung dengan salah satu dari kita. Bagus. Fendi Zanders mengangguk. Liu Qing menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, jika tidak ada yang lain, kamu bisa keluar sekarang, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Denny sendirian. Bagus. Fendi Zanders setuju, lalu berbalik dan pergi. Setelah Denny melihat Fendi Zanders pergi, wajahnya tampak sedikit aneh, dan dia bertanya dengan lembut kepada Liu Qing, Nona Liu, apa hubungan antara pemuda ini dan Anda? Saya bibinya. Liu Qing berkata dengan ringan. Bibi. Setelah Denny mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan lembut, saya pikir kalian berdua harus lebih dari sekedar saudara, saya dapat merasakan bahwa Nona Liu memperlakukan pemuda ini dengan sangat berbeda. Liu Qing memandang Denny dengan senyum tipis, dan tidak banyak bicara, tetapi bertanya, apakah kamu tidak merasa sedikit tidak nyaman untuk membeli kasinomu seharga 13 miliar? Akhir bab ini. Bab 1567. Bab 1567 pertukaran manfaat. Tentu saja ini tidak nyaman, dan itu karena kamu. Jika itu orang lain, aku akan menyuruhnya pergi. Denny sama sekali tidak menyembunyikan ketidakpuasan batinnya, dan berbisik kepada Liu Qing. Saya tahu, harga yang saya tawarkan memang agak murah, tapi tidak mungkin saya seorang pengusaha, dan pengusaha itu semua soal untung. Liu Qing tersenyum anggun. Kenapa? Denny menghela nafas pelan, lalu berkata dengan hampa, Nona Liu hanya ingin berbicara denganku tentang hal-hal ini, bukan? Tentu saja tidak. Liu Qing memandang Denny dengan senyum tipis, dan kemudian berkata dengan lembut, saya ingin berbicara dengan Anda tentang pencalonan Anda sebagai patriark. Soal mencalonkan diri sebagai kepala keluarga. Setelah mendengar kata-kata Liu Qing, Denny tidak bisa menahan matanya untuk berbinar. Jelas sekali, yang dimaksud Liu Qing dengan mengatakan ini adalah untuk membantu Denny mencalonkan diri sebagai kepala keluarga mereka, dan Denny masih memahami energi Liu Qing. Dia tahu bahwa jika Liu Qing benar-benar bersedia membantu, maka dia bisa mencalonkannya sendiri. Kemungkinan menjadi pemilik rumah juga akan sangat meningkat. Liu Qing tahu betul bahwa dia telah membiarkan Denny menderita kerugian di kasino, jadi Denny pasti akan sangat tidak puas di hatinya, jadi saat ini Liu Qing berinisiatif untuk berbicara dengan Denny tentang mencalonkan diri sebagai patriark. Hanya agar Denny tahu bahwa meskipun dia menjual kasino itu dengan harga murah, Liu Qing dapat membantunya mendapatkannya kembali dengan cara lain. Disinilah mungkin Liu Qing begitu baik. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan setiap orang, dan dia juga tahu apa yang bisa dia berikan kepada orang lain, dan peran apa yang dia mainkan di hati orang lain. Denny, aku bisa membantumu mencalonkan diri sebagai patriark, tapi aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Liu Qing berkata langsung pada Denny. Denny terdiam sesaat, lalu buru-buru bertanya. Kamu belum perlu tahu apa itu, aku akan memberitahumu setelah kamu mencalonkan diri sebagai patriark. Liu Qing menjawab dengan ringan. Baiklah. Denny mengangguk dengan cepat tanpa ragu-ragu. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kampanye Anda untuk patriark, kata Liu Qing lembut. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders meninggalkan kotak itu, dia berkeliaran di sekitar kasino sendirian. Faktanya, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan tempat-tempat seperti kasino, jadi dia tidak mengerti mengapa seseorang bisa merusak dirinya sendiri di kasino, dan bahkan kehilangan rumahnya di dalamnya. Fendi Zanders berjalan ke ruang tunggu kasino. Harus dikatakan bahwa area longe ini masih sangat mewah. Tidak hanya kue-kue dan anggur merah yang disiapkan dengan hati-hati, tetapi juga bartender yang berdedikasi. Fendi Zanders melihat Xia Wanqing sedang beristirahat di kursi, jadi dia berjalan ke sisi Xia Wanqing. Xia Wanqing menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan ramah bagaimana proses akuisisinya. Sudah dinegosiasikan. Jawab Fendi Zanders ringan. Lalu mengapa Presiden Chu tidak keluar? Xia Wanqing terus bertanya. Dia seharusnya membicarakan hal lain dengan Denny. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengambil sepotong kue dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah Xia Wanqing melihat Fendi Zanders seperti ini, dia tahu bahwa suasana hati Fendi Zanders pasti sedang baik, jadi dia berinisiatif bertanya, berapa yang Anda bayar untuk kasino ini? Coba tebak. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. 15 miliar. Kata Xia Wanqing. Fendi Zanders melirik Xia Wanqing dengan ekspresi terkejut, lalu berkata dengan lembut, saya tidak menyangka tebakan Anda cukup akurat, Anda memenangkannya seharga 13 miliar. 13 miliar.
Setelah Xia Wanqing mendengar nomor ini, ekspresi wajahnya tampak lebih terkejut. Karena Xia Wanqing juga pernah menyelidiki kasino ini sebelumnya, penilaian konservatif kasino ini sekitar 20 miliar, jika Liu Qing bergerak, bisa mencapai 15 miliar. Tapi harga 13 miliar sungguh luar biasa. Denny sendiri adalah anak dari keluarga besar asing, dan dia mengelola kasino sebesar itu di usia yang begitu muda, yang menunjukkan bahwa Denny masih punya otak, jadi Denny tidak akan pernah menjual kasino ini dengan harga serendah itu. Jika dijual dengan harga ini, pasti ada hal lain di dalamnya yang tidak diketahui Xia Wanqing dan Fendi Zanders. Xia Wanqing menoleh dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung yang tidak biasa di wajahnya. Karena Xia Wanqing merasa Liu Qing sangat baik kepada Fendi Zanders, sulit dipercaya bahwa dia begitu baik. Hal pertama yang dilakukan Liu Qing setelah kembali ke Tiongkok adalah memberi Fendi Zanders Clubhouse Huatian, dan sekarang dia membantu Fendi Zanders memenangkan kasino dengan harga murah. Kedua hal ini dapat membuktikan bahwa Fendi Zanders ada di hati Liu Qing. Betapa pentingnya hal itu. Tapi Xia Wanqing dan Liu Qing sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya Xia Wanqing melihat Liu Qing begitu peduli pada seseorang, dia tidak mengerti mengapa Liu Qing melakukan ini. Xia Wanqing menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu mengeluarkan sekotak rokok wanita dari tasnya, menoleh ke Fendi Zanders dan bertanya, bolehkah saya merokok? Tentu. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Xia Wanqing menemukan korek api dan menyalakan rokok. Dan Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Xia Wanqing, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata dengan lembut, Saudari Wanqing, kamu masih merokok. Wanita seperti saya tidak bisa merokok atau minum, jadi bagaimana dia bisa bergaul dalam lingkaran ini? Xia Wanqing menjawab dengan ringan. Hehe, ya. Fendi Zanders tersenyum dan tidak banyak bicara. Lagi pula, Xia Wanqing perlu sering menjaga tamu di clubhouse, jadi belajar merokok dan minum adalah hal yang wajar. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing dengan tenang. Gerakan merokok Xia Wanqing sangat elegan, begitu anggun sehingga Fendi Zanders merasa seperti sedang bermimpi. Rokok itu dijepit di antara jari-jarinya yang ramping, dan ekspresi wajahnya luar biasa acuh tak acuh dan sombong. Rasanya seperti gulungan gambar, sangat tidak nyata. Wanita seperti Xia Wanqing selalu memancarkan temperamen yang dewasa dan anggun, yang seperti racun bagi pria, membuat Anda ingin berhenti. Terlebih lagi, setiap kerutan dan senyuman Xia Wanqing memancarkan semburan pesona. Pesona semacam ini berbeda dengan pesona yang sengaja dipura-pura oleh sebagian wanita. Ada tipe wanita di dunia ini, tidak peduli bagaimana dia berdandan, dia tetap tidak bisa menyembunyikan aura seksinya. Dan Xia Wanqing adalah wanita seperti itu. Sosok Xia Wanqing sangat sempurna, terutama dengan latar belakang gaun pendeknya yang bergelombang, montok dan menawan, ditambah dengan fitur wajahnya yang indah, sungguh yang terbaik dari yang terbaik. Akhir bab ini. Bab 1568. Bab 1568 Keputusan Xia Wanqing, apa yang kamu lihat? Xia Wanqing menyadari bahwa Fendi Zanders sedang menatapnya sepanjang waktu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Saudari Wanqing, kamu sangat Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab sambil tersenyum. Seksi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xia Wanqing tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, saya telah tumbuh dewasa, dan saya telah mendengar pujian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda adalah orang pertama yang berani untuk secara langsung memujiku karena seksi. Mereka tidak berani menyebutmu seksi karena ada hantu di hatinya, tapi aku berbeda. Aku hanya menganggap kamu seksi dan tidak punya pikiran lain, jadi aku berani mengatakannya. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku bahagia? Xia Wanqing bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan, aku telah melihat banyak wanita, tapi kamu adalah satu dari sedikit wanita yang bisa membuatku merasa luar biasa. Beberapa. Setelah Xia Wanqing mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada main-main, sepertinya ada banyak wanita cantik di sekitar Tuan Zanders. Memang banyak. Fendi Zanders tidak menyangkalnya. Ekspresi wajah Xia Wanqing tampak sedikit kecewa, dan kemudian dia berkata dengan lembut, jika kamu begitu memujiku 5 tahun yang lalu, hatiku pasti akan sangat bahagia. Lagi pula, sangat bangga ditegaskan oleh anak laki-laki sepertimu. Tapi sayang sekali, aku sudah tua sekarang, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Kamu sudah tua. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xia Wanqing, dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya, dan kemudian berkata dengan ringan, mengapa saya tidak melihat bahwa kamu sudah tua? Tidak ada 1000 orang di kota Nanyuan yang ingin mengejarmu. 800, kan? Jika kamu benar-benar tua, apakah orang-orang ini akan begitu tergila-gila padamu? Orang-orang itu hanya ingin tidur denganku. Saya akan berusia 30 tahun depan. Aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis kecil itu. Xia Wanqing berkata dengan ringan. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing di depannya, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya, karena dia benar-benar tidak berpikir Xia Wanqing sudah tua. Jika Xia Wanqing sendiri tidak mengakuinya,
Fendi Zanders bahkan tidak akan percaya bahwa Xia Wanqing berusia 30 tahun. Kulit Xia Wanqing putih dan halus, tanpa kerutan di wajahnya, payudaranya montok, pinggangnya montok. Ramping, kakinya ramping, dan sosoknya tidak berubah bentuk sedikit pun. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Saya benar-benar tidak melihat Wanqing berapa umurmu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku mengetahuinya di dalam hatiku. Xia Wanqing menjawab dengan ringan. Sister Wanqing, pernahkah kamu berpikir untuk mencari pacar? Fendi Zanders bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Pacar. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xia Wanqing tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, saya dulu sibuk dengan pekerjaan, jadi saya tidak punya waktu untuk jatuh cinta sama sekali. Sekarang saya sedang sibuk. Lebih tua, meski ada pelamar, tapi tidak banyak. Itu tulus. Benar, percuma saja terburu-buru melakukan hal semacam ini, selama takdir ada di sini, semua yang akan datang akan datang. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Pada saat ini, Liu Qing menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke sisi kedua orang itu dengan segala gaya, dan bertanya sambil tersenyum. Bukan apa-apa, hanya ngobrol. Xia Wanqing menjawab dengan ringan. Apakah kalian berdua punya rahasia kecil yang disembunyikan dariku? Liu Qing berkedip dan bertanya sambil berpikir. Rahasia kecil apa yang kita berdua miliki? Xia Wanqing buru-buru menjelaskan. Liu Qing memandang Xia Wanqing dari atas ke bawah, tersenyum misterius, lalu berkata dengan lembut, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku, ayo pergi. Setelah Liu Qing dan Denny selesai mengobrol, mereka meninggalkan kasino bersama Fendi Zanders dan Xia Wanqing. Fendi Zanders, Denny perlu waktu untuk menyiapkan kontrak. Setelah 3 hari, kalian berdua datang untuk menandatangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, kalian tinggal mengirimkan uangnya kepada Denny. Saya sudah memberikan Denny bagian uang saya. Sudah. Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Qing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu sudah memberinya uang? Apakah kamu tidak khawatir Denny akan melarikan diri? Fendi Zanders berkata dengan heran. Jangan khawatir, aku sudah mengenal Denny selama bertahun-tahun, dia tidak akan melarikan diri. Liu Qing tersenyum ringan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, setelah kamu menandatangani kontrak dengan Denny, Denny akan memperkenalkan Anda kepada semua kontak di tangannya, dan ada orang yang bisa datang ke kasino ini untuk bermain. Pada dasarnya mereka semua adalah orang-orang kaya raya, jadi kemampuan kasino ini dalam mengumpulkan kontak tidak kalah dengan Huatian Club, jadi Anda harus menemukan orang yang cocok untuk membantu Anda mengelola kasino ini. Orang ini harus memiliki kemampuan dan kecerdasan emosional yang sangat tinggi, jika tidak, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengoperasikan kasino ini. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk dengan ringan, lalu melanjutkan, saya telah menemukan kandidat yang cocok. Apakah Anda sudah menemukan kandidat yang tepat? Liu Qing tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan lembut, siapa itu? Nona Wanqing. Fendi Zanders menjawab langsung tanpa berpikir. Saya. Xia Wanqing langsung membeku setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Benar, Sister Wanqing, sekarang saya merasa hanya Anda yang dapat mengelola tempat-tempat ini dengan baik. Saya sudah mengambil keputusan. Saya berencana memberi Anda 5% klub Huatian dan 5% kasino. Anda akan masuk bertanggung jawab atas 2 tempat ini di masa depan. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Tidak. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Qing berteriak tanpa memikirkannya. Mengapa tidak? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Qing, dan bertanya pada Liu Qing dengan nada bingung. Aku berencana membawa Wanqing ke luar negeri. Wanqing ingin tetap di sisiku. Aku tidak akan membiarkan Wanqing tinggal di sini untuk membantumu. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Apakah Sister Wanqing ingin tinggal atau tidak, itu bukan terserah Anda. Anda bukan milik Sister Wanqing, jadi mengapa dia harus melakukan apapun yang Anda minta? Saya pikir kita harus bertanya kepada Wanqing tentang masalah ini. Maksud kakak sendiri. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Oke, Wanqing, apakah kamu berencana untuk tinggal bersama Fendi Zanders atau pergi ke luar negeri bersamaku? Liu Qing menoleh dan bertanya pada Xia Wanqing. Xia Wanqing menatap Liu Qing, lalu pada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, saya harus memikirkan masalah ini. Mengapa kamu memikirkan hal semacam ini? Anda harus memberi saya jawaban sekarang untuk membuat Fendi Zanders menyerah. Liu Qing berteriak keras. Xia Wanqing melirik Liu Qing tanpa daya, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan. Liu, saya telah tinggal di kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sini, dan klub Huatian sangat membutuhkan saya, dan Anda ada begitu banyak orang berkuasa di sekitar saya, jadi tidak ada kekurangan saya pikir lebih baik saya tinggal di kota Nanyuan. Akhir bab ini. Bab 1572 Bab 1572. Semua orang di keluarga Qin juga berdiri di koridor, mengamati situasi di bangsal. Pada saat ini, mereka sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan lelaki tua itu, dan ekspresi wajah mereka sangat serius.
Aku tidak menyangka lelaki tua itu akan meninggalkan hadiah sebesar itu untuk Lan Lan. Benar, orang tua itu paling mencintai Lan Lan, orang-orang ini harus bersiap menghadapi Lan Lan. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah beberapa saat, Qin Lan hampir mengenal orang-orang itu. Oke, jika tidak ada urusan, kamu bisa pergi sekarang. Qin Weijun berkata dengan lembut kepada semua orang. Dan keenam orang itu mengucapkan selamat tinggal sebentar kepada Qin Weijun, lalu meninggalkan bangsal. Setelah keenam orang itu pergi, lingkungan yang semula ramai menjadi sunyi dalam sekejap. Qin Lan melihat ekspresi bingung di wajah Qin Weijun di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan lembut, "Kakek, apa yang dilakukan orang-orang ini?" Orang-orang ini semuanya saya budidayakan secara rahasia saat itu. Saya melatih 6 dari mereka tanpa memberitahu semua orang. Sekarang mereka berenam dapat mengangkat sebagian langit sendirian, dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di dalamnya. Bidang pengaruh, jadi setelah kematianku, jika kamu menemui masalah, kamu bisa langsung meminta bantuan mereka, dan mereka pasti akan membantumu. Qin Weijun menjelaskan dengan lembut. Semua orang ini diserahkan kepadaku oleh kakekmu. Qin Lan berkata dengan nada yang luar biasa. Benar, orang yang paling aku khawatirkan di seluruh keluarga Qin adalah kamu. Jika orang-orang ini melindungimu, aku bisa merasa jauh lebih nyaman. Qin Weijun berkata dengan lembut. Tetapi apakah orang-orang ini akan mendengarkan saya dengan patuh? Qin Lan berkata dengan bingung. Jangan khawatir tentang itu. Qin Weijun menatap sopirnya. Sopir mengeluarkan hard drive dan menyerahkannya kepada Qin Lan, dan berkata dengan lembut, Nona Qin, berikut adalah informasi mereka berenam, serta bukti kejahatan paling mematikan dari mereka berenam. Kami adalah mengumpulkan bukti-bukti mereka, jadi jika keenam orang ini tidak patuh di masa depan, Anda dapat menggunakan bukti di sini untuk mengancam mereka. Qin Lan memandang pengemudi di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu perlahan mengambil alih hard drive. Saat ini, Qin Lan masih sangat terharu, karena dia tidak tahu bahwa kakeknya sudah mulai membantu membuka jalan bertahun-tahun yang lalu. Lan Lan, kakek tahu bahwa kamu selalu ingin berurusan dengan Rockefeller, dan kematian orang tuamu memang ada hubungannya dengan Rockefeller, jadi aku telah mendukungmu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kesehatan kakek sudah tidak baik lagi, kurasa dia akan bertahan. Tidak akan lama, jika Anda masih ingin mengandalkan energi keluarga Qin untuk menghadapi Rockefeller setelah saya mati, keluarga Qin lainnya tidak akan setuju, jadi saya tinggalkan 6 orang ini untuk Anda, saya harap mereka dapat membantumu di masa depan giliranmu, Qin Weijun berkata dengan suara rendah. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa hidup lama, dan kamu pasti akan melihat hari ketika aku membalas dendam. Teriak Qin Lan dengan suara tercekat dengan mata merah. Aku juga ingin hidup sampai hari itu, tapi tubuhku mungkin tidak bisa hidup. Mampu bertahan lagi. Saya tahu tubuh saya sendiri lebih baik daripada dokter-dokter itu, jadi Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur saya. Qin Weijun menghela nafas tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, jika bukan karena saya seorang ahli bela diri artis, aku mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini, dan teman-temanku semua sudah pergi, jadi tidak ada gunanya meninggalkanku sendirian. Kehidupan, usia tua, penyakit dan kematian hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, dan setiap orang harus melaluinya, jadi saya sudah lama meremehkannya, dan tidak ada yang perlu disedihkan. Kakek, jangan katakan hal seperti itu, aku pasti akan menemukan cara untuk membuatmu tetap hidup. Teriak Qin Lan dengan suara tercekat. Apakah ada cara lain? Saya sudah menggunakan metode yang bisa digunakan. Kecuali saya bisa menjadi ahli seni bela diri kuno, saya tidak bisa bertahan dengan tubuh seorang seniman bela diri misterius. Qin Weijun menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, sebenarnya hidupku sangat berharga. Berapa banyak orang yang iri dengan hidupku, dan kamu masih bisa berada di sisiku ketika aku tua. Aku benar-benar puas, jadi tidak perlu untuk teruslah melempar, semuanya akan berjalan mengikuti arus. Qin Lan memandang Qin Weijun sambil menangis dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun aku semakin tua dan kepalaku agak lemah, dan orang-orang di keluarga kami mengira aku sedang bingung, tapi nyatanya aku tidak bingung, hanya saja terkadang aku tidak mau mempedulikan hal-hal tersebut. Bersama mereka, sekarang kami sangat jelas tentang situasi keluarga Qin. Begitu saya mati, keluarga Qin mungkin juga akan dibubarkan. Hati orang-orang ini telah lama terpisah. Qin Weijun memandang Qin Lan dan mendesah pelan. Qin Lan memandang Qin Weijun di ranjang rumah sakit dan tidak berkata apa-apa, karena dia tahu apa yang dikatakan Qin Weijun benar. Sekarang seluruh keluarga Qin diurus oleh Qin Weijun sendiri. Setelah Qin Weijun pergi, keluarga Qin juga akan pergi. Orang-orang di masyarakat ini lemah sekarang. Setiap orang di keluarga Qin kita hidup demi kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal seperti hubungan darah dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, Lan Lan, saya akan memperkenalkan 6 orang ini kepada Anda terlebih dahulu, dan tunggu sampai aku pergi. Pada hari itu, jangan bertengkar dengan keluarga Qin, urusan keluarga Qin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 6 orang itu, tahukah kamu itu? Qin Weijun berkata kepada Qin Lan dengan nada yang sangat serius. Aku kenal kakek. Qin Lan mengangguk dengan serius.
Alasan mengapa Qin Weijun membudidayakan 6 orang ini secara diam-diam adalah karena dia khawatir setelah kematiannya, anggota keluarga Qin itu akan menyakiti Qin Lan untuk bersaing dengan Qin Lan untuk mendapatkan warisan. Dapat dikatakan bahwa semua yang dilakukan Qin Weijun adalah untuk Qin Lan. Meskipun saya koma selama 3 hari penuh, dalam hati saya tahu betul bahwa ketika saya memasuki ruang operasi, orang-orang di keluarga kami pasti sangat gugup. Mereka gugup jika saya mati, keluarga Qin mungkin akan mati. Dianeksasi oleh keluarga besar lainnya. Drop, mereka gugup begitu aku mati, mereka belum siap memperjuangkan warisan. Qin Weijun memandang Qin Lan dan tersenyum, lalu melanjutkan, tapi hanya kamu satu-satunya yang benar-benar peduli padaku, dan hanya kamu yang mengkhawatirkan tubuhku. Qin Lan memandang Qin Weijun di depannya dan tidak berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat naik turunnya terlalu banyak keluarga besar, dan saya dapat melihat beberapa hal secara menyeluruh. Dalam keluarga besar seperti keluarga Qin kami, tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk menghormati satu sama lain sebagai tamu, jadi sejak itu mereka ingin jika kamu ingin bertarung, biarkan mereka bertarung, selama kamu tidak terlibat dalam hal-hal ini. Qin Weijun menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, jika aku tidak meninggalkan 6 orang ini di belakangmu, setelah aku mati, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membuat tuan muda yang kamu nikahi di Yanjing melakukan yang terbaik untuk mereka. Carilah keuntungan untuk dirimu sendiri, tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir, dengan 6 orang ini melindungimu, mereka tidak berani melakukan apapun padamu.